begitu penting di dalam kehidupan kita, yaitu selalu mencari ilmu. Para ibu dan bapak yang Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita di pagi hari ini adalah kita bersama-sama mentadabburi surat Al-Fatihah. Nanti insyaallah akan kita kenali surat Al-Fatihah dari beberapa aspek. Karena surat Al-Fatihah itu surat yang sangat penting bagi kita. Surat yang bahkan paling akrab di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau bapak-bapak ditanya lagi tidur, dibangunin, tiba-tiba disuruh surat baca Fatihah, pasti nggak salah, kan? Karena memang saking sudah akrabnya. Tetapi di satu sisi kalau kita kurang paham apa sih surat Al-Fatihah itu, seperti apa nilai yang terkandung di dalamnya, kebanyakan kita ketika baca Al-Fatihah di dalam sholat kita biasanya kurang menghadirkan hati. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu apa? Hari ini banyak orang sholat kayak orang mabuk, Pak. Orang mabuk itu gimana? Dia ngucapin sesuatu tapi hatinya tidak sadar. Akalnya, pikirannya kemana? Ibu sholat, tubuhnya di atas sajadah, hatinya lagi di dapur, kan ya? Bahkan sholat itu jadi waktu rancang menu masakan nanti, gitu kan ya? Itu salah satu penyebabnya kenapa kehusuan itu menjadi sesuatu yang kemudian begitu berat. Memang asal husu itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat yang sempurna itu akan berat ditunaikan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan bisa husu sendiri itu adalah berat. Maka satu di antara hal yang bisa menunjang kekhusyuan itu adalah paham dan mengerti apa yang dibaca. Kita lagi ngapain gitu kan ya? Kita ini lagi ngucapin apa? Maka insya Allah mudah-mudahan upaya kita untuk lebih mendekati, mengenali surat Al-Fatihah di kesempatan pagi hari ini menjadi sebab semakin khusyuknya sholat-sholat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama, kita akan coba berkenalan dengan surat Al-Fatihah. Jadi ini ceritanya kita ta'aruf nih. Berkenalan dengan surat Al-Fatihah dari aspek penamaan. Nanti akan kita kenali surat Al-Fatihah dari aspek penamaan, kemudian dari aspek kesejarahan, kemudian yang terakhir adalah dari isi dan kandungan surat Al-Fatihah itu sendiri. Di antara tradisi orang Arab itu terhadap sesuatu yang memang penting bagi kehidupan mereka itu biasanya memberikan nama yang banyak. Betul. Ini tradisi orang Arab begitu, Pak. Kalau ini begitu akrab dalam kehidupan kita dan sangat penting, maka dikasih nama dengan nama yang banyak. Maka kata para ulama, surat-surat di dalam Al-Quran dari 114 surat, maka surat Al-Fatihah adalah surat yang paling banyak namanya. Apa ya? Di medsos itu orang Arab itu biasanya disebut apa? Kontak gitu kan ya? Atau orang pribumi, orang Indonesia yang suka niru-niru orang Arab disebutnya kontak gitu kan ya? Karena memang begitu identik kontak sama orang. Coba baca kamus Pak. Onta itu paling banyak mufradatnya, kosakatanya paling banyak. Ada naqatun, ada jamalun, bahkan ada unta buntingannya dalam surat apa? Dalam surat At-Takwir itu. Wa idzal wuhusyu usyirat. Unta bunting aja ada namanya. Jadi karena memang unta itu begitu akrab, bahkan identik lah dengan kehidupan mereka, maka salah satu tradisi orang Arab itu ngasih nama yang baik. Maka begitu pun dengan surat Al-Fatihah. Kata Imam Al-Qurtubi,
Surat Al-Fatihah itu kurang lebih memiliki 12 nama. Kata Imam As-Suyuti, Al-Fatihah itu bahkan memiliki lebih dari 20 nama. Baik nama-nama itu yang memang langsung disematkan oleh wahyu, oleh Al-Quran itu sendiri, maupun oleh hadis-hadis Nabi. Namanya tasmiyah secara tauqifi, berdasarkan Al-Quran maupun hadis, maupun nama-nama yang disematkan melalui proses tadabbur seorang ulama. Direnungilah surat Al-Fatihah, kemudian Al-Fatihah dikasih nama. Istilahnya penamaan secara ijtihadi oleh para ulama. Ada banyak. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan mengenali beberapa saja nama-nama dari surat Al-Fatihah. Insya Allah satu nama 1 jam. Berarti kalau 20 nama 20 jam. Gajinya sampai malam biasanya. Baik, yang pertama, surat Al-Fatihah itu dinamai sebagai surat Fatihatul Kitab. Apa? Fatihatul Kitab. Jadi orang Arab itu, ini dalam ilmu bahasa ya. Jadi Fatihatul Kitab itu kata Alkitabnya dibuang, kata Alkitabnya ditiadakan, diganti dengan huruf alif lam. Maka lebih terkenal dengan sebutan Al-Fatihah. Maka ketika disebut Al-Fatihah, itu maknanya adalah Fatihatul Kitab. Jadi kalau disebut Masjidul itu ya masjid ibadah saja. Asal itu sebagai sebuah tempat ibadah berdiri di atas tanah wakaf, gitu ya, dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang namanya masjid. Tapi kalau disebut al-masjid, itu sudah menunjuk masjid tertentu. Kalau disebut rojulun, itu laki-laki. Laki-laki mana saja, asal yang memiliki sifat laki-laki, maka itu laki. Jadi kalau disebut al-rojulu, itu biasanya orang Betawi, laki saya gitu kan. Itu bukan sekedar laki-laki, tapi suami saya. Penamaan surat Al-Fatihah ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah, tidak terhitung sebagai satu rakaat orang yang salat dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah di dalam rangkaian salat itu termasuk rukun salat. Ada rukun, ada syarat. Apa perbedaannya? Rukun sama syarat apa bedanya? Ibu-ibu biasanya pintar yang biasa taklim. Rukun sama syarat apa bedanya ibu-ibu? Rukun dan syarat itu sama-sama menjadi penentu sah dan tidaknya suatu ibadah. Tetapi kalau syarat itu di luar ibadah itu, kalau rukun bagian daripada ibadah. Wudhu sebagai syarat sah sholat, Al-Fatihah sebagai rukun sholat. Karena wudhu di luar, Al-Fatihah di dalam rangkaian sholat. Gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini beliau menyebut surat Al-Fatihah sebagai Fatihatul Kitab, artinya sebagai pembuka Al-Quran. Maka sesungguhnya kalau kita mentadabburi Al-Quran, maka Al-Fatihah itu sesungguhnya menjadi pembuka bahkan penutup seluruh pembahasan isi Al-Quran.
Jadi tema-tema Al-Quran dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas 113 surat yang lainnya itu dibuka dengan Al-Fatihah, kemudian nanti berakhir dengan Al-Fatihah lagi. Begini Pak, akhir surat Al-Fatihah bicara tentang apa? Ayat ketujuhnya. Akhir Al-Fatihah itu berbicara tentang bagaimana Allah mengelompokkan manusia, membagi manusia kepada 3 kelompok. Satu, kelompok alladzina an'amta 'alaihim. Kedua, kelompok al-maghdubi 'alaihim. Yang ketiga, kelompok ad-dallin. Manusia itu ada kelompok yang Allah anugerahi nikmat bagi mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, dan dijelaskan dalam surat yang lainnya. Kemudian ada kelompok manusia yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka berilmu tetapi tidak beramal di atas ilmu. Dan yang ketiga adalah kelompok ad-dallin, orang-orang yang tersesat, rajin ibadah tapi gak punya ilmu, maka salah-salah ibadahnya. Itulah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu kebanyakan adalah orang-orang yang mereka begitu semangat di dalam beribadah, tetapi ibadah mereka banyak terjerumus dalam kekeliruan. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Yahudi dan Nasrani itu dahulunya adalah orang-orang Muslim, tetapi mereka menyempal dari Islam dengan kesalahan mereka masing-masing. Yahudi mereka berilmu tetapi mau tidak diamalkan, tidak mau diamalkan, maka mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Nasrani mau beribadah tetapi nggak mau ngaji, gitu ya, maka tersesat ibadahnya. Kemudian ketika Al-Quran masuk ke surat Al-Baqarah, Al-Baqarah juga berbicara tentang pengelompokan manusia. Allah membuka surat Al-Baqarah secara tema dengan pengelompokan manusia. Manusia itu ada 3 kelompok. Satu, ada kelompok al-muttaqin, yang kedua ada kelompok alladzina kafaru, dan yang ketiga ada kelompok wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, tentang orang-orang munafik. Jadi makanya kata para ulama bahwa Al-Quran itu salah satu sisi kehebatan Al-Quran, sisi kemukjizatan Al-Quran itu salah satunya dari susunannya. Jadi susunan Al-Quran surat demi surat, bahkan ayat demi ayat tidak ada yang terputus, selalu memiliki benang merah. Ini satu surat ditempatkan di sini, kemudian dengan surat berikutnya atau surat sebelumnya itu pasti memiliki kolerasi, pasti memiliki benang. Makanya para mufassir mutaakhirin dalam salah satu dalam metodologi mereka, tafsir mereka, katakanlah misalnya Dr. Ali As-Sabuni dalam tafsir Rawaiyul Bayan, itu beliau menjelaskan tentang satu ayat itu, satu poin namanya tanah sudut ayat, keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelum atau ayat sesudah. Jadi nggak berdiri sendiri. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Makanya nggak mungkin kalau sebagaimana tuduhan orang-orang kafir bahwa Al-Quran itu buatannya Muhammad bin Abdullah, nggak mungkin. Nabi yang memang tidak akrab dengan ilmu baca tulis itu mampu mengucapkan kalimat yang seperti Al-Quran, nggak mungkin. Jangankan bicara mukjizat yang lain dari sains dan lain sebagainya, dari sisi susunannya saja itu nggak mungkin. Ini dibuat oleh manusia. Ya. Makanya Al-Quran begitu berani di awal surat Al-Baqarah menantang ya setiap pembaca. Zalikal kitabul la raiba fihi. Silakan bagi para pembaca yang menemukan keraguan, kekeliruan, kesalahan yang terdapat dalam Al-Quran bahwa nggak mungkin. Maka itulah Al-Fatihah sebagai pembuka pembahasan Al-Quran. Kemudian ketika Al-Quran berakhir di surat An-Nas, surat An-Nas bicara tentang apa? Tentang pembagian tauhid. Qul a'udzu birabbil
yaumiddin, malikin nas, ilahin nas. Surat An-Nas berakhir masuk kembali ke Al-Fatihah. Al-Fatihah juga dibuka dengan pembagian Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tauhid rububiyahnya, ada tauhid uluhiyahnya, dan ada tauhid asma wa sifat. Inilah Nabi SAW menamai surat Al-Fatihah dengan Fatihatul Kitab. Ini nama yang paling populer ya? Nama yang paling populer. Padahal ini hanya satu nama di antara nama-nama surat Al-Fatihah. Sampai sini saya dipahami Pak? Jadi Al-Fatihah itu sebagai pembuka bahkan penutup pembahasan Al-Fatihah. Maka tempat berangkat dan tempat kembali di situ. Mungkin kalau mata rantai cincin itu ya, apa namanya, mata rantai yang utamanya itu, yang menjadi awalan dan kemudian yang kedua, surat Al-Fatihah dinamai sebagai surat Ummul Kitab, Ummul Quran. Ummul Quran. Apa itu? Itu ibu. Makanya ada sebutan di dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad itu sebagai apa? Walladzi ba'atsa fil ummiyina, atau Nabi sendiri disebut sebagai Nabiyul Ummi. Bukan pakai ain, tapi pakai hamzah. Itu kata ummul, kata ibu pakai ya nisbah. Jadi dinisbahkan kepada ibu. Orang baru lahir dari rahim ibu kan nggak berilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna. Jadi orang yang tidak akrab dengan ilmu baca tulis disebutnya sebagai kaum ummi. Al-Fatihah itu disebut sebagai ibunya Al-Quran. Ini nomor jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Jam 9 ya? Ini sedapatnya aja ya? Ini setengah 10. Nanti kalau ya sudah habis sudah aja ya. Karena masih banyak pengajian. Jadi mungkin baru beberapa bulan ke depan masuk ke Al-Fatihah. Kita namanya aja dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Semakin sayang insya Allah sama surat Al-Fatihah, semakin paham tentang bagaimana dahsyatnya Al-Fatihah itu. Penamaan ini Al-Fatihah disebut sebagai induknya Al-Quran. Itu disabdakan oleh Nabi SAW di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun naqisatun ghairu tamamin. Barang siapa yang melaksanakan sholat tetapi tidak membaca di dalamnya ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah, maka sholatnya itu adalah cacat. Sholatnya cacat. Diulang ya 3 kali. Naqisatun, kurang, ghairu tamamin, tidak sempurna. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebut surat Al-Fatihah dengan nama Ummul Quran, induknya Al-Quran. Maka ini harus kita pahami bahwa Al-Fatihah itu merupakan tempat merujuk semua makna ayat-ayat surat-surat di dalam Al-Quran. Jadi sesungguhnya 113 surat di dalam Al-Quran itu dalam rangka menjabarkan dan menafsirkan Al-Fatihah. Makanya tidak ada satu ayat yang kita baca di dalam Al-Quran, tidak ada satu surat yang kita baca itu pasti dalam rangka menjelaskan Al-Fatihah. Pasti ada benang merahnya dengan
At-Tabari begini. Seluruh kitab samawi bahkan seluruh kitab samawi, ajaran yang pernah Allah turunkan kepada manusia melalui para nabi dan rasul, ada kitab, ada suhuf ya. Dari sejak suhuf Adam sampai kitab terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu terekstrak. Kalau tadi apa? Terekstrak ya. Nah, terekstraksi ya. Terekstrak di dalam Al-Quran. Maka keseluruhan Al-Quran itu sesungguhnya terekstrak dalam surat Al-Fatihah. Dan kata Imam At-Tabari bahwa isi Al-Fatihah sesungguhnya terekstrak dalam ayat kelima, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena manusia ketika sudah mampu merealisasikan perintah atau tuntutan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah yang disebut dengan insan Quran. Kan itu inti ibadah itu, inti kehidupan itu. Bagaimana menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk meminta dan memohon atas seluruh kebutuhan hidup kita. Kalau manusia sudah seperti itu, itulah insan Quran. Jadi memang ya belajar Al-Quran itu tidak susah. Cuma belajar karena guru karena ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah ini disebut dalam hadis ini sekalian penamaan yang ketiga dan keempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillah." Nanti akan beda maknanya kalau dibaca idza qara'tum alhamdulillah. Jadi beda, perbedaan harokat itu ya berbeda makna. Kalau dibaca alhamdulillah dengan alhamdulillah. Jadi kalau saya bacanya idza qara'tum alhamdulillah, ini yang benar. Apabila kalian membaca alhamdulillah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Maka yang dimaksud dengan kata alhamdulillah dalam sabda Nabi ini maknanya adalah surat Al-Fatihah. Jadi Nabi menamai dalam sabdanya ini surat Al-Fatihah dengan nama surat Alhamdulillah. Makanya salah satu hadis yang kemudian menjadi perbedaan pendapat para ulama, baca Al-Fatihah ketika jahar itu pakai bismillah atau tapi kita tidak bicara masalah fikih dalam kesempatan kali ini. Itu salah satu. Jadi kata Nabi SAW, apabila kalian membaca surat Alhamdulillah, itu surat Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya baca idza qara'tum alhamdulillah, apabila engkau membaca kalimat alhamdulillah, maka kata Nabi SAW, innaha ummul Quran, karena surat alhamdulillah itu adalah merupakan induknya Al-Quran, wa ummul kitab, dan juga merupakan induknya kitab. Jadi bukan hanya induk Al-Quran, tetapi induk seluruh kitab samawi yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Wasab'al masani, dan juga disebut sebagai surat Sab'ul Masani. Jadi yang ketiga Ummul Kitab, yang keempat Alhamdulillah, nanti yang kelima diperkuat dengan ayat Allah juga As-Sab'ul Masani. Disebut Ummul Kitab, merupakan induknya semua kitab samawi yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan.
maka gampang buat mengecek kesucian kitab yang diklaim sebagai kitab suci, keaslian kitab yang diklaim sebagai kitab suci, maka timbangannya Al-Fatihah. Kalau kata Imam At-Tabari lebih spesifik lagi ayat kelimanya. Ukur dengan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau ternyata ada sebuah kitab diklaim sebagai kitab suci, kitab samawi, tetapi isinya bertentangan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka fix itu bukan kitab suci. Yang diajarinnya Trinitas misalnya. Itu pasti bukan kitab suci. Itu kitab yang dibuat oleh manusia disandarkan kepada Allah. Berarti makannya jangan. Karena bertentangan dengan Al-Fatihah, bertentangan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan jangan ragu lagi. Meskipun diklaim dengan terbitan yang begitu banyak, ya terbitan juga beda-beda kan? Pasti bukan kitab suci karena bertentangan dengan isi Al-Fatihah. Kemudian dinamai surat Alhamdulillah sebagai kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang pujian atas dirinya dalam ayat ini. Bahkan Alhamdulillah itu menggunakan alif lam. Alif lamnya kalau kata ulama ahli nahwu itu kitabnya alif lamnya itu adalah alif lam al-istighraq. Istighraq itu yang menyeluruh. Makanya kita menerjemahkan Alhamdulillah itu dengan makna segala. Nah, kata segala itu dari Tuhan. Segala terus. Artinya apa? Kalau kita mengatakan Alhamdulillah, artinya kita mengenalkan diri kita. Masya Allah, anak ibu ranking terus ya. Alhamdulillah, kan saya yang ngajarin, bukan ya? Alhamdulillah, tapi saya yang kalau sudah Alhamdulillah aja. Mengenalkan, meniadakan upaya itu baru benar Alhamdulillah. Karena segala puji itu hanya milik Allah. Kita nggak punya hak untuk dipuji. Kita hanya punya hak untuk dibayar sama Allah. Karena anak kita bukan anak kita. Tidak. Itu berusaha seperti itu. Anak kita itu bukan anak kita. Apa buktinya? Kalau kita didik dengan baik, maka Allah bayar. Artinya punya Allah titipkan dalam kehidupan. Baik, kemudian yang berikutnya surat Al-Fatihah dinamai sebagai As-Sab'ul Masani yang disebutkan juga dalam hadis ini, yang diperkuat juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, hadis tadi bisa ada lanjutannya, wa bismillahirrahmanirrahim ihda. Dan kalimat atau ayat Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu bagian daripada surat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat itu hanya di dua tempat. Satu surat Al-Fatihah, yang kedua surat An-Naml, yaitu suratnya Nabi Sulaiman alaihis salam. Wa innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat Bismillah itu kalimat yang sudah tua. Sejak zaman Nabi Sulaiman sudah diucapkan. Sudah. Penamaan As-Sab'ul Masani juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-15 ayat yang ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Dan sungguh kami telah menganugerahkan kepadamu, menurunkan kepadamu wahai Rasul, sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anil azim dan Al-Qur'anul azim. Al-Fatihah disebut 7 sebagai surat dengan nama 7 ayat yang diulang-ulang. Karena memang surat Al-Fatihah selalu dibaca ulang-ulang di dalam sholat-sholat kita. Kalau Bapak cuma sholat wajib saja berarti 17
kali. Kalau ditambah rawatib 12 rakaat berarti 29 kali. Kalau ditambah tahajud 11 rakaat berarti berapa? 29 tambah 11 Bu? 50. Berapa? 40 kali. Ditambah duha berapa rakaat? 8 rakaat berarti 48. Tambah tahiyatul masjid 2 rakaat 50. Bisa sesering itu. Jadi kita terserah mau paket yang mana tuh. Paket yang 17 saja cukup lah. Tentu tergantung bagaimana kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa penting, seberapa merasa penting kita terhadap surat Al-Fatihah, maka akan sesering itu kita sholat. Ya. Mudah-mudahan ya masuk paket yang 50 lah ya. Amin. Kalau ngambil paket 50 ya sholatnya kembali kepada zaman Nabi Musa alaihi. Oh gitu. Jadi kalau dalam hal ini kita kalah sama Bani Israel dulu. Zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa itu 50 kali sholat wajib. Berarti sehari berapa kali? Sehari 50. Bisa 20 menit sekali udah ada lagi zaman kerjanya gitu ya. Tapi kuat. Kata Nabi Musa alaihissalam, umat antum tuh gak bakal sanggup. Ternyata hari ini baru 10%-nya aja banyak yang bolong. Kita ini 10%-nya dibandingkan dengan sholatnya Bani Israil, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu pun banyak yang meninggalkan. Surat Al-Fatihah diarahkan oleh syariat kepada kita sampai menjadi sebuah nama, yaitu As-Sab'ul Masani. Surat yang paling sering dibaca di dalam keseharian kita. Maka ini menunjukkan bahwa pesan surat Al-Fatihah itu begitu penting, sehingga harus diulang-ulang sesering itu, sebanyak itu. Karena manusia kalau sudah terbangun dengan Al-Fatihah itu dahsyat. Jadi kalau kita lihat ya dari sisi kesejarahan, dalam kondisi apa Al-Fatihah itu turun? Dalam rangka apa? Ada setting sosial. Ada satu hal yang ingin dibangun oleh Al-Fatihah, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Fatihah dari diri Nabi dan para sahabat pada waktu itu. Makanya dia dibaca sesering, diulang, sampai kita hafal banget. Lepas tangan pun ya nyampe gitu kan ya.